Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kelas 11 ya, bab sistem pernafasan atau bisa juga dikenal dengan respirasi. Tujuan pembelajaran sistem pernafasan yang pertama adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Apa sih respirasi itu? Jadi, respirasi adalah proses pertukaran antara gas tubuh dan atmosfer. Yang kedua, respirasi adalah proses enzimatik untuk mendapatkan energi. Dan bisa juga arti dari respirasi adalah proses yang meliputi pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaannya dalam energi tubuh. Respirasi terbagi menjadi dua macam. Ada yang memerlukan oksigen, yaitu respirasi aerob, dan yang tidak memerlukan oksigen, yaitu respirasi anaerob. Pernafasan terbagi menjadi dua macam. Ada pernafasan langsung, yaitu oksigen langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit. Contohnya pada cacing tanah dan protozoa. Yang kedua adalah pernapasan tidak langsung, yaitu pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya terjadi pada manusia dan hewan vertebrata. Apa sih fungsi pernafasan bagi manusia? Jadi, fungsi pernafasan pada manusia yang pertama adalah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan asam basa. Yang keempat, membantu untuk berbicara dan bernyanyi. Yang kelima, sebagai sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Dan yang terakhir, sebagai indera penciuman, khususnya adalah organ hidung. Nah, kita masuk ke alat pernafasan manusia. Ada apa aja sih alat pernafasan manusia? Berdasarkan urutan jalannya pernafasan, organ pernafasan manusia ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar, dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi oleh sekat hidung. Di dalam hidung terdapat saraf-saraf penciuman, disebut juga dengan sel olfaktori. Kemudian ada juga silia dan selaput lendir. Fungsi hidung adalah yang pertama untuk menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Selanjutnya ada faring atau bisa disebut juga dengan rongga tekak, yaitu daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka dan ketika makanan masuk, epiglotis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Jadi ketika kalian makan tidak boleh sambil bicara ya, supaya kalian tidak tersedak. Selanjutnya ada laring, yaitu pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Lalu ada trakea atau nama lainnya adalah tenggorokan, yaitu batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada paru-paru, yaitu organ utama dalam respirasi.
Paru-paru disebut juga dengan pulmo. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri, di mana paru-paru kanan memiliki tiga lobus, tiga bronkiolus, dan tiga kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, dua bronkiolus, dan dua kelompok alveolus. Berdasarkan jumlah lobus, bronkiolus, dan kelompok alveolusnya, paru-paru kanan lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Nah, selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Sedangkan bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Jadi bronkiolus adalah cabang dari bronkus ya anak-anak. Selanjutnya ada alveolus. Apa sih alveolus itu? Jadi, bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut juga alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Jadi pertukaran O2 dan CO2 ini tempatnya di alveolus ya. Nah, pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua fase. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi adalah keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Mekanisme pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena adanya gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan antar otot diafragma. Jadi bedanya pada pernapasan dada ini yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut yang berperan adalah antar otot diafragma. Selanjutnya, kita bahas faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ada jenis kelamin. Kecepatan pernafasan wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Paru-paru laki-laki menampung 5,7 liter, sedangkan paru-paru wanita menampung 4,2 liter. Yang kedua adalah umur. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena volume paru-parunya lebih kecil. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuh yang tinggi akan menyebabkan frekuensi pernafasan tinggi karena pada saat kita demam, metabolisme tubuh kita akan meningkat dan kebutuhan oksigen pun akan meningkat. Yang selanjutnya adalah posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi berdiri lebih tinggi daripada posisi duduk. Frekuensi pada saat berlari lebih tinggi daripada saat istirahat. Selanjutnya ada emosi, rasa takut, dan ketakutan. Rasa tersebut akan menyebabkan frekuensi pernafasan kita meningkat. Misalnya nih, kalian melihat hantu atau kalian misalnya dikejar oleh anjing. Kalian akan merasakan ketakutan sehingga proses pernafasan kita tuh akan meningkat, frekuensinya akan meningkat. Selanjutnya di tempat ketinggian. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang kita hirup lebih sedikit. Maka dari itu, orang yang hidupnya di dataran tinggi memiliki sel darah merah yang lebih banyak, karena sel darah tersebut mengikat oksigen yang lebih banyak pula.
Selanjutnya kita akan bahas mekanisme pertukaran oksigen. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses inspirasi. Nah, inspirasi ini bisa melalui organ hidung maupun organ mulut. Yang kedua, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru. Yang ketiga, oksigen dalam kapiler darah akan diikat oleh hemoglobin atau Hb menjadi oksihemoglobin HbO2. Yang keempat, oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Itulah mekanisme pertukaran oksigen yang terjadi di tubuh kita. Nah, selanjutnya ada mekanisme pertukaran karbon dioksida. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2, karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida akan berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibandingkan kapiler vena. Yang ketiga, karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan tiga cara. Yang pertama, CO2 larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat. Yang kedua, CO2 akan membentuk karbominohemoglobin. Yang ketiga, CO2 akan diangkat dalam bentuk ion bikarbonat. Lalu selanjutnya, tahap yang keempat adalah karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Yang kelima, karbon dioksida keluar dari tubuh. Itulah mekanisme pertukaran karbon dioksida di dalam tubuh kita. Selanjutnya akan kita bahas gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah peradangan. Peradangan disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk. Contohnya adalah merokok. Contoh dari penyakit peradangan adalah sinusitis yang terjadi di rongga hidung, faringitis yang terjadi di faring, laringitis yang terjadi di laring, bronkitis atau batuk yang terjadi di bronkus, dan pleuritis yang terjadi di pleura. Oke, selanjutnya yang kedua adalah asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang ketiga adalah hipoksia, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat adalah asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang kelima yaitu asma, merupakan penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas. Biasanya, para penderita asma itu mengalami beberapa alergi juga. Jadi, kalian yang menderita asma harus tahu apa yang menyebabkan kalian terkena asma dan berusaha untuk menghindarinya ya. Selanjutnya, yang keenam adalah emfisema, kondisi di mana organ paru-paru mengalami kerusakan, umumnya disebabkan oleh kebiasaan merokok yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Yang ketujuh adalah tuberkulosis atau bisa juga dikenal dengan TBC, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculose yang menyebabkan munculnya tuberkel, yaitu bintik-bintik di sekitar alveolus dan menyebabkan gangguan difusi oksigen. Penderita TBC yang memiliki stadium akhir harus diobati selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan tidak boleh sekalipun melupakan minum obat agar dia terhindar dari TBC. Yang kedelapan adalah difteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang kesembilan adalah pneumonia disebabkan oleh bakteri yang bernama Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Itulah contoh dari gangguan pernafasan. Kalian bisa mendapatkan contoh-contoh lain dengan memanfaatkan buku-buku di perpustakaan ya. Selamat membaca.
Nah, setelah ini ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian ya, lalu diidentifikasikan, kemudian kalian kumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.